Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik hari ini. Yang kedua pemirsa, ini yang masih membuat netizen geram ya. Jangan emosi. Iya, soalnya saya beneran ikutan emosi nih Iqbal. Ini terkait dengan PPDS RSHS Ya, yang betul. pencarian mencapai 5.000 pencarian nih Iqbal. Tuh, sampai merah tuh highlightnya. Iya. Menggambarkan emosi warga ya. Karena memang ini kasus pemerkosaan yang dilakukan mahasiswa residen anestesi Unpad di RSHS berinisial PAP terhadap keluarga pasien ini. Ternyata korbannya sudah bertambah menjadi total 3 orang dengan modus dan lokasi yang sama. Nah, 2 korban lain ini ternyata diketahui merupakan pasien. Kalau sebelumnya keluarga dari Iya, pasien. Sekarang ternyata pasiennya sendiri, Jessica. Apa yang bisa menggambarkannya? Jadi pemirsa, untuk mendalami dan mencari kemungkinan adanya barang bukti lain, pada Jumat sore kemarin, tim Puslap 4 Mabes Polri ini bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Dan proses olah tempat kejadian perkara pun berlangsung secara tertutup. Ini di lantai 7 gedung Maternal Child Health Center yang dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Jumat sore nih, Bang. Iya, tadi ada laporan juga dari rekan kita ya, Jessica ya, bahwa ternyata ruangan ini itu seharusnya belum siap untuk dipakai. Dan pelaku ini berdasarkan keterangan dari kontributor kita yang mengikuti proses olah TKP. Tahu cara untuk menghindari CCTV. Oke. Jadi itu fakta-fakta baru yang ditemukan dalam olah TKP. Dan di mana selama 2 jam lebih tim Puslap 4 Mabes Polri dan juga di Treskrim Polda Jabar melakukan olah TKP dari peristiwa dugaan pelecehan dan kekerasan seksual oleh tersangka terhadap 3 korbannya ini. Jadi Iqbal dan pemirsa, olah TKP kedua ini sebagai tambahan dari olah TKP sebelumnya yang dilakukan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kalau dalam olah TKP pertama tadinya hanya berhasil, ini ada hasil keterangan dari 1 korban. Sedangkan di olah TKP kedua ini berdasarkan hasil keterangan 2 korban tambahan. Jadi seluruh barang bukti juga akhirnya sudah diamankan ya di bawah tim Puslap 4 Mabes Polri untuk diteliti lebih lanjut. Nah, nanti selain dari hasil olah TKP diketahui tersangka ini beraksi seorang diri dan telah mengetahui seluk-beluk lokasi kejadian sehingga bisa ini yang Iya, tadi udah disebutkan sama Iqbal ya. dari CCTV yang berada di lantai 7 gedung MCHC RSHS. Nah, ini artinya memang sudah ada niat, terencana dan sistematis, itu yang membuat publik geram. Dan ternyata tidak hanya 1, ternyata ada 3. Dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Surawan mengatakan olah TKP kedua ini guna mencari barang bukti baru. Karena 2 korban lainnya terungkap ini seusai konferensi pers yang dilakukan Polda Jawa Barat pada beberapa waktu lalu. Dan Surawan juga mengatakan Priguna ini ya membawa para korban di lantai 7 setelah ia mengetahui serta mempelajari situasi dan juga kondisi di area tersebut. Dan ternyata diketahui bahwa Priguna ini melakukan aksinya tanpa didampingi oleh dokter penanggulangan atau dokter penanggung jawab, maksud kami, penanggung jawab pelayanan atau DPJP. Nah, inilah yang disebut tidak sesuai dengan SOP. Karena pada saat melakukan prosedur ini seharusnya didampingi oleh seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pelayanan atau DPJP. Kita dengarkan konfirmasi atau keterangan dari Kombes Pol Surawan di Krimum Polda Jabar berikut ini. Terusan olah TKP ulang, Pak. Olah TKP ulang, kita di swab seperti tempat tidur dan sebagainya itu. Nah, itu untuk hasilnya masih kita menunggu kesimpulan dari Puslap. Artinya kan ada yang kurang mungkin ya Pak dari olah TKP sebelumnya. Ya, kemarin baru TKP awal aja. Kemarin kita menemukan obat secara kasat mata. Nah, tadi lebih teliti lagi dengan menggunakan metode tertentu untuk dilakukan swab di tempat tidur dan sebagainya. Nanti mungkin hasilnya kita tunggu. Di ruangan. Dan pemirsa, hingga saat ini penyidik Polda Jawa Barat masih menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Betul, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesalkan peristiwa itu dan turut menyampaikan kesedihan dan akan membekukan program PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Unpad serta penempatan di RSHS Bandung dan juga sudah mencabut surat tanda registrasi dan surat izin praktek dokter PAP. Pencabutan ini untuk memberikan efek jera bagi tenaga medis dengan harapan agar tidak terulang lagi. Kita dengarkan bersama. Ya, kita sangat menyesalkan itu terjadi. Nomor 2, saya juga mengucapkan turut sedih lah kepada keluarga dari korban. Ya. Yang ketiga, kita harus ada perbaikan. Jadi perbaikan yang pertama,
Kita akan freeze dulu anestesi di Unpad dan RSAS untuk lihat kekurangannya mana yang harus diperbaiki. Ya, kalau kita perbaiki sampai jalan kan susah. Freeze sudah 1 bulan, perbaiki seperti apa. Yang nomor 2, ini harus ada efek jerahnya. Ini sering terjadi, ya di Undip juga bunuh diri kan terjadi. Tapi nggak pernah ada efek jerah, jadi orang nggak melakukan terus, melihat ini hal biasa. Jadi kita udah pastikan STR, SIP dicabut, karena Bapak sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktek lagi. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah kejiwaan, masalah mental. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu, dan setiap tahun karena mereka kan under a lot of pressure, tekanannya banyak, setiap tahun harus tes mental, sehingga dengan begitu kita bisa melihat kalau ada yang anxiety, apa cemas, ada depresi, itu bisa ketahuan lebih dini. Ini melihat bagaimana pemerintah langsung turun tangan ya ketika melihat kejadian seperti ini, langsung dibekukan dan juga langsung diberhentikan ya untuk sementara dari program tersebut. Betul, kita harapkan itu benar-benar bisa memberikan efek jerah karena sudah mencoreng dunia kedokteran yang selama ini seharusnya citranya mulia ya, tapi ada seperti ini, jangan sampai trust issue terhadap kedokteran Indonesia ini semakin menurun, malah akhirnya jadi memilih untuk berobat ke luar negeri, itu yang tidak kita inginkan. Jangan sampai. Betul, namun Anda tetap harus bersama kami di Metro TV karena Newsline akan kembali dengan informasi terkini lain. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.